Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Masya Allah, Bapak lihat wajahnya ceria-ceria semua ya. Pasti sudah pada sarapan semua kan? Sudah. Ya bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya coba periksa di kanan kirinya, lacinya. Mana tahu ada sampah, tolong dibuang keluar ya. Ya Pak. Ada? Ada. Oke. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Mau tahu kenapa Bapak menyuruh kalian untuk berdoa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Supaya kita gampang untuk menerima pelajaran yang Bapak berikan pada hari ini. Nah, baik. Ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga kesehatan kita walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, baik. Hari ini kita belajar apa? Nampak deh ya, tadi malam belajar di rumah. Oke. Hari ini kita belajar Al-Quran hadis. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas tentang yaitu apa itu pengertian Al-Quran dan apa itu pengertian hadis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ada yang belajar tadi malam tentang fungsi Al-Quran dan hadis? Tidak ada? Tidak ada. Rajin-rajin kali anak-anak Bapak ini. Nah, adapun fungsi Al-Quran dan hadis, yang pertama yaitu sebelum mempelajarinya, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti ini, Bapak harapkan anak-anak dapat menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, adapun fungsi yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu hari itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini hanya untuk kaum Nabi Daud saja. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya bagus, pintar anak-anak Bapak ya. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Masya Allah bagus. Nah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, terutama khususnya untuk umat Islam. Kita inilah yang beragama Islam. Karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Adapun yang fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kita hidup di dunia ini sebagai umat agama Islam harus mengikuti hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Maka di dalam Al-Quran itulah hukum kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjalani segala roda kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran itu, misalnya lah, tidak ada
terdapat di dalam Al-Quran sebuah hukum, maka kita rujukannya kepada hadis. Di hadis tadi dijelaskan, kan nggak mungkin di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membahas tentang bagaimana hukum memakan tape. Gak ada kan? Gak ada. Nah, yang keempat maksudnya, maaf ya. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Paham maksudnya? Paham? Tidak. Maksudnya adalah hadis itu merupakan rujukan umat Islam setelah Al-Quran dalam memahami hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada? Nggak ada. Oke, baiklah kita masuk, yaitu tentang bagaimana cara mempresentasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah dan lain-lain. Rasulullah mengecualikan misalnya tentang sholat Jumat. Nah, di sini ada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ada yang mau baca suratnya? Saya, ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah. Ada yang mau baca artinya? Nah, abang di sini coba baca. Kuat-kuat ya. Di sini aja. Kalau nggak bisa, nggak nampak. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, bagus. Ada yang tahu maksudnya? Khususnya bagi laki-laki, ada yang tahu? Tahu bang? Nggak tahu ya. Itu maksudnya kita disuruh untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat, segera berangkat ke masjid. Jangan ditunda-tunda lagi, karena banyak bapak lihat anak-anak apalagi usia-usia kalian ini duduk-duduk dulu di kedai, nunggu azan baru datang ke masjid. Betul kan? Itulah makanya kalau kita sudah belajar Al-Quran dan hadis, harus kita mengikuti pedoman yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya kita harus bersegera. Cuman jangan pula kalian nanti ada wak-wak datang lama, kalian bilang ya, wah ini tak belajar Al-Quran dan hadis, datangnya lama kali sholatnya. Jangan seperti itu ya. Nah, baik. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah memahami tentang fungsi Al-Quran dan hadis? Sudah, betul? Karena sebentar lagi akan Bapak kasih beberapa soal yang harus kalian jawab di buku latihan. Apakah sudah paham? Sudah. Biasanya kalau yang diam-diam ini udah paham nih. Udah paham? Oke, baik ya. Baik, Bapak tampilkan soalnya. Nah, silahkan kerjakan soal tersebut. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit. Langsung dikumpul. Silakan keluarkan buku latihannya. Cepat kerjakan ya.
Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo. Ayo. Sudah selesai? Belum? Ya, cepat. 1 menit lagi. Sudah selesai? Oke, silakan bukunya dikumpul ke depan. Sini ya, taruh di sini. Ya, cepat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis, tentang cara mempresentasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan Bapak sudah menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas dan sudah dikumpul. Kesimpulannya adalah kalian harus mengikuti pedoman hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak berharap kepada anak-anak semuanya untuk senantiasa berdoa agar virus COVID-19 ini segera lenyap dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.